Baik, sebentar lagi kita akan memulai kegiatan kita pada pagi hari ini ya, teman-teman semua. Pak Faruk, Ya, Bu. oh ya, suara saya terdengar ya? Ya, terdengar jelas. Baik, terima kasih. 1 menit lagi kita akan mulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun berada. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu secara virtual dalam rangka kegiatan lebih kenal sama Universitas Terbuka. Eh, Tema kita kali ini kenali dan manfaatkan layanan bantuan belajar di Universitas Terbuka Bengkulu. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini saya dan teman-teman yang ada di Universitas Terbuka, khususnya seluruh teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka dari seluruh Pokjar, ada Pokjar Muko-Muko, Pokjar Ipuh, Pokjar Ketahun, Pokjar Arga Makmur, Pokjar Bengkulu Tengah, Pokjar Seluma, Pokjar Mana, Pokjar Kaur, dan Pokjar Kota Bengkulu. Selamat datang ya teman-teman mahasiswa, baik itu mahasiswa baru maupun mahasiswa ongoing. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu, mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa bertemu secara langsung. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, kita akan mengetahui seperti apa sih layanan bantuan belajar di Universitas Terbuka Bengkulu. Nah, untuk itu kita langsung undang nih narasumber kita, salah satu dosen Universitas Terbuka, Bapak Heri Novrianda, SEMM, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, selamat datang, selamat pagi Pak Heri. Ya, selamat pagi Bu Pamela. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Oke, apa kabar Bapak? Ah, Alhamdulillah selalu sehat, Mbak. Oke, Alhamdulillah ya Pak Heri sehat. Berarti udah siap ya Pak ya berbagi bersama teman-teman mahasiswa kita pada pagi hari ini. Iya, Ya, hari ini kita acaranya nggak terlalu resmi-resmi banget ya teman-teman, karena sifatnya sekarang ini kita hanya berbagi saja, tapi berbaginya tetap dengan ilmu ya. Nanti sebenarnya materi apa yang disampaikan hari ini itu akan kami berikan di kegiatan OSMB dan PKBJJ. Nah, sekali lagi saya menghimbau kepada teman-teman mahasiswa agar ikut kegiatan kita pada dimulai dari minggu depan. Mohon maaf ini Mas Angga. Mas Angga share apa ya? Bisa dibantu Pak Faruk? Ya, terima kasih Pak Faruk. Nah, teman-teman, itu nggak ada suaranya. Coba di ini ya, di apa? Diklik di sudut kiri bawah itu ada audio. Nah, biar nanti biar bisa mendengar suara kita.
Nah, Pak Heri kan ini ya, selain sebagai dosen di universitas terbuka, Pak Heri juga termasuk salah satu orang yang sangat penting nih untuk kesuksesan tutorial kita. Karena Pak Heri ini menjadi penanggung jawab untuk tutorial, terutama tutorial webinar atau tutorial tatap muka. Nah, banyak sekali nih mahasiswa yang japri ya sekarang ke teman-teman para pegawai UT nanyain mau daftar adpem, kemudian segala hal lah, banyak hal-hal yang mengenai gimana TMK, gimana gimana tuton. Dan ketika ditanya ternyata bukan hanya mahasiswa baru, ternyata mahasiswa ongoing pun banyak yang tidak paham. Makanya kali ini kita minta kepada teman-teman mahasiswa, kita himbau kepada mahasiswa baru agar mengikuti kegiatan OSMB dan PKBJJ sesuai dengan jadwal. Nah, Pak Heri, balik ke Pak Heri nih ya. Eh, Menurut Bapak nih, seperti apa sih Pak kuliah di universitas terbuka ini? Apakah sama dengan universitas konvensional lainnya? Iya, suaranya udah jelas Bu Pamela. Iya, jadi tadi pertanyaannya apakah sama? Beda ya Mbak ya. Artinya untuk teman-teman yang kuliah di universitas terbuka kan memang konsepnya pendidikan jarak jauh ya. Artinya dari situ saja jelas ada perbedaan dengan kampus yang lainnya. Nah, makna dari pendidikan jarak jauhnya kan artinya adalah kita mengharuskan sebenarnya, mewajibkan mahasiswa UT itu untuk sukses biar bisa melalui belajar mandiri. Kan seperti itu. Nah, cuman memang bukan berarti belajar mandiri UT melepas mahasiswanya yang penting dilepas saja pokoknya mandiri, enggak. Tapi UT juga memberikan beberapa fasilitas layanan bantuan belajar. Nah, jadi teman-teman baru nih yang baru-baru bergabung di UT nih, jadi mungkin masih bingung ini kuliahnya gimana kan seperti itu. Nah, dari UT itu menyediakan beberapa layanan bantuan belajar yang bisa teman-teman pilih nanti seperti itu. Kalau misalnya di kuliah konvensional kan udah jelas nih dibentuk kelasnya, ini semester 1 jurusan ini udah ada gini-gini. Nah, kalau misalnya di UT itu pilihan bagi mahasiswanya, tetapi UT memberikan layanan bantuan itu. Jadi teman-teman nanti pilih, saya mau kuliahnya gimana, sesuaikan dengan gaya teman-teman. Saya mau yang berbasis online saja, saya mau yang tatap muka di kelas-kelas seperti itu. Jadi teman-teman dikasih pilihan. Nah, semua pilihan itu nanti kan ada tahapan-tahapannya, ada prosesnya. Nah, itu yang kita mau sharing hari ini. Seperti itu, Ibu Pamela. Wah, berarti keren banget ya kuliah di UT ya Pak Heri ya. Berarti bisa milih dong sesuai dengan minat mahasiswa masing-masing. Boleh tatap muka, boleh online, atau kalau boleh milih berarti boleh nggak dipilih dong Pak. Gimana itu Pak? Iya, secara umum sebenarnya kembali lagi ke mahasiswanya. Tetapi memang kalau dari kami kan ibaratnya biar mahasiswa banyak pengalamannya kuliah di UT. Jadi tahu, oh ternyata model perkuliahannya ada banyak harus dicoba sebenarnya. Nanti teman-teman menyesuaikan, oh ternyata saya lebih cocok dengan pilihan yang ini, seperti ini. Pilihan yang online saja atau pilihan tatap muka atau kombinasi seperti itu. Jadi benar-benar setelah lulus nanti teman-teman mahasiswa ini dapat semua pengalamannya seperti itu. Baik, oke. Kalau begitu, seperti sesuai dengan ini ya, Pak Heri ya, sesuai dengan judul poster yang sudah di-share kepada mahasiswa, ada yang layanan bantuan belajar itu TTM atau TUWEB, kemudian Tuton TMK. Itu apa sih, Pak Heri? Bisa bantu jelaskan nggak ke mahasiswa? TTM TUWEB itu seperti apa? Mungkin satu-satu dulu ya, Pak ya. Ya, mungkin saya izin share aja materinya ya, Ibu Pamela, biar lebih jelas. Jadi kalau mahasiswa cuma dengarkan aja mungkin masih awang-awang nanti apa itu seperti itu. Saya izin share Oke, dulu. baik. Silakan, Pak. Apa udah kelihatan eh, layarnya, Ibu Ya, Pamela? udah oke. Oke. Nah, ah, eh,
dari pertanyaan Bu Pamela tadi kan nanya tentang bantuan belajar nih, kuliahnya di UT nih, bisa dilihat nih teman-teman bahwa ada tutorial dan ada tugas mata kuliah. Nah, untuk tutorial ini bisa dilihat itu ada 3 yang disediakan, itu ada tutorial tatap muka, ada tutorial webinar atau TUWEB, kemudian ada tutorial online atau Tuton. Nah, ini untuk teman-teman baru udah mulai dibiasakan nih singkatan-singkatan ini. TTM itu artinya tutorial tatap muka, kemudian ada TUWEB, tutorial webinarnya, kemudian ada istilah namanya Tuton. Nah, selain bantuan belajar dalam bentuk tutorial perkuliahan ini, nanti juga ada dalam bentuk tugas mata kuliah namanya, biasanya disingkat TMK. Nah, khusus untuk yang tutorial tatap muka dan TUWEB itu nanti dikelolanya oleh UT Bengkulu. Jadi memang teman-teman ketika mengambil pilihan bantuan yang TTM atau TUWEB itu nanti karena UT Bengkulu yang mengkoordinir, jadi bisa lebih intens nanti. Ketika memang ada kendala, ada gangguan dan segala macam, kita bisa langsung cari solusinya segera seperti itu. Nah, khusus untuk yang tutorial online itu nanti yang dikelolanya oleh UT di pusat seperti itu. Nanti yang bentuk kelasnya, yang narok tutornya itu dari pusat. Jadi nanti teman-teman langsung komunikasinya berhubungannya melalui sistem nanti kalau mengikuti Tuton. Nah, kalau yang mengikuti TTM dan TUWEB itu bisa langsung nanti yang dari UT Bengkulu seperti itu. Jadi secara umumnya kan bantuannya ada 3. Jadi ada tatap muka, ada TUWEB, ada Tuton. Kemudian juga ada pilihan tugas mata kuliah seperti itu. Nah, kemudian apa sih bedanya? Kan seperti itu. Saya mau pilih yang mana nih? Saya nggak tahu nih. Kalau yang tatap muka seperti apa, syaratnya apa saja, TUWEB seperti apa, atau TMK seperti apa. Nah, berikut bisa teman-teman lihat nih perbedaannya. Jadi teman-teman udah ada bayangan nih kayaknya semester ini saya lebih cocoknya seperti apa, seperti itu. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat untuk tatap muka dan tutorial webinar itu sebenarnya sama prosesnya, prasyaratnya, hanya yang membedakan kalau tatap muka atau TUWEB itu, kalau tatap muka itu langsung nanti di kelas-kelas. Jadi teman-teman yang domisilinya misalnya di Muko-Muko, nanti kita akan carikan tempat kelasnya biasanya di sekolah-sekolah di Muko-Muko. Kemudian teman-teman yang di mana atau Bengkulu Selatan nanti di Bengkulu Selatan seperti itu ya. Nah, kalau TUWEB kita seperti ini nanti perkuliahannya. Kira-kira seperti sekarang kegiatan kita hari ini. Cuma nanti kalau hari ini kan kita menggunakan aplikasi Zoom. Nanti ketika teman-teman yang memilih bantuan belajarnya TUWEB, nanti kuliahnya pakai aplikasi Microsoft Teams namanya nanti. Prosesnya kurang lebih seperti ini, tetap sama-sama bertatap muka tetapi tidak di lokasi yang sama. Nah, ketika teman-teman mengikuti yang Tuton, nanti itu ada websitenya, jadi ada situsnya, e-learning namanya, elearning.ut.ac.id. Jadi nanti teman-teman belajarnya seperti seperti kayak main Facebook seperti itu. Jadi dilihat nih, ini pertemuan pertama, dilihat ini ada materi yang di-share oleh tutornya, teman-teman download seperti itu. Kemudian ada diskusi, teman-teman jawab seperti itu saja, tidak langsung berinteraksi seperti ini. Kemudian untuk yang TMK ini juga bantuan belajar, tetapi intinya di TMK ini teman-teman hanya mengumpulkan 3 tugas saja seperti itu. Nah, sekarang di poin yang pertama, teman-teman bisa lihat nih prasyaratnya. Pak, saya ingin ikut yang TTM dan TUWEB, apa yang harus saya lakukan? Kan seperti itu. Nah, kalau untuk mengikuti TTM dan TUWEB, teman-teman itu melakukan registrasi dulu mata kuliah, ATPEM-nya. Di mana Pak registrasinya melakukannya? Itu di laman dashboard bengkulu.ut.ac.id. Nanti kita sharing nanti bagaimana prosesnya. Kemudian kalau teman-teman ingin mengikuti Tuton, saya harus melakukan apa, Pak?
yang teman-teman lakukan yang pertama adalah Tuton dulu, registrasi Tuton. Jadi ketika teman-teman registrasi mata kuliah tuh di MyUT, nanti di checklist tuh yang menu kolom Tutonnya itu harus di checklist. Kemudian sudah checklist, apalagi yang harus kami lakukan, Pak? Nah, kemudian untuk teman-teman baru yang belum punya akun, nanti teman-teman aktifasi dulu akun. Jadi ketika teman-teman sudah aktifasi, nanti teman-teman punya akun untuk loginnya, seperti itu. Baru nanti setelah teman-teman sudah login, teman-teman mengisi formulir kesediaan mengikuti Tuton pada laman elearning.ut.ac.id. Jadi 3 syarat itu sudah dilakukan dan tepat waktu ya. Kalau salah satu enggak, berarti enggak bisa nanti teman-teman mengikuti Tuton. Jadi Tutonnya, kemudian aktivasi akun, kemudian mengisi form kesediaan, baru teman-teman bisa mengikuti kelas tutorial online. Nah, untuk yang tatap muka, yang TMK, itu seperti apa? Nah, ini otomatis tersedia bagi teman-teman yang tidak mengikuti atau tidak registrasi TTM atau TUEB dan tidak melakukan registrasi Tuton. Jadi, ketika teman-teman tidak registrasi di kedua bantuan ini, nanti teman-teman akan terjaring TMK seperti itu. Nah, kemudian untuk masalah biayanya, kalau teman-teman memilih TTM atau TUEB, nanti untuk adpemnya, untuk mata kuliahnya itu ada biaya tambahan sebesar 150.000 per mata kuliah. Sedangkan untuk Tuton dan TMK itu gratis, tidak perlu membayar. Kemudian untuk batasan mata kuliahnya, nah, untuk mengikuti TTM atau TUEB ini maksimal 6 mata kuliah seperti itu. Nanti biasanya kuliahnya di hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi kalau 6 itu ya bisa jadi 3 Sabtu 3 Minggu atau 2 Sabtu 4 Minggu seperti itu. Maksimalnya 6. Kalau teman-teman misalnya mau registrasinya 1 atau 2 saja nggak masalah. Tetapi maksimalnya itu tidak boleh melebihi 6 mata kuliah. Nah, untuk Tuton itu mata kuliah yang bisa diikuti itu seluruh mata kuliah yang diregistrasikan. Jadi teman-teman registrasi mata kuliah semester ini misalnya 7 mata kuliah, itu bisa 7-7-nya ikut Tuton. Nah, untuk ikut TMK, berapa mata kuliah itu seluruhnya kecuali nanti teman-teman yang ada mata kuliah praktik, mata kuliah praktikum, berpraktikum dan mata kuliah TAP. Nah, ini ketika teman-teman ada mengambil mata kuliah di sini itu nggak tersedia TMK-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada mata kuliah ini, maka teman-teman harus mengikuti tutorial, baik itu tatap muka atau TUEB ataupun mengikuti Tuton karena tidak tersedia TMK-nya seperti itu. Kemudian untuk waktu pelaksanaannya tadi udah disampaikan ya. Kalau untuk TTM TUEB itu nanti teman-teman kuliahnya di hari Sabtu dan hari Minggu. Setiap satu mata kuliah itu durasi waktunya 2 jam per mata kuliah. Jadi kalau misalnya teman-teman ikut hari Sabtu misalnya 2 mata kuliah, berarti ya 4 jam nanti teman-teman sharing dengan tutornya langsung seperti itu. Kalau teman-teman mengikuti Tuton itu waktunya fleksibel karena kan tadi itu kan dia by system. Kalau ibaratnya kayak Facebook kan ya tinggal teman-teman login saja, login di Facebook. Kemudian lihat nih apa nih komentar dari tutornya kasih apa nih, teman-teman baca, terus tutornya nanya nih, teman-teman jawab. Nah, itu waktunya fleksibel. Jadi tutornya hanya ngasih waktu begini. Untuk pertemuan pertama ini saya kasih materi ini, kemudian saya kasih soal ini, silahkan saya kasih waktu 1 minggu biasanya. Jadi bebas dalam 1 minggu itu teman-teman mau hari Senin, mau hari Selasa, mau hari Rabu menjawabnya. Seperti itu. Nanti jawaban teman-teman nanti akan di feedback, dikasih umpan balik oleh tutornya seperti itu. Nanti di minggu ke depannya masuk lagi pertemuan kedua, dikasih lagi soal, dikasih lagi materi, dikasih lagi waktu 1 minggu untuk memahami materi dan menjawab soal. Sedangkan kalau untuk yang TMK ini nggak ada kegiatan seperti perkuliahannya, nggak ada. Teman-teman hanya mengumpulkan 3 tugas saja. Nah, untuk jumlah pertemuannya, untuk TTM dan TUEB ini 8 pertemuan. Jadi kurang lebih 8 minggu, 2 bulan. Sama, Tuton juga 8 kali pertemuan.
Kalau untuk TMK, karena nggak ada pertemuan seperti ini, hanya mengumpulkan 3 tugas wajib saja. Nanti 3 tugas wajibnya ada jadwalnya. Oh, TMK 1 misalnya. Silahkan download soalnya, kemudian upload di laman TMK, dikasih waktu 1 minggu misalnya. Nanti di minggu berikutnya kita sudah memasuki TMK 2. Silahkan download soalnya di sistem, kemudian teman-teman kerjakan, kemudian upload lagi, dikasih waktu 1 minggu. Begitupun untuk yang TMK 3-nya, tugas ketiganya. Kemudian aktivitas mahasiswanya di dalam tutorial. Nah, untuk TTM Web dan Tuton ini hampir sama, tetapi bedanya kalau yang TTM Webnya itu langsung materinya langsung dari tutor, langsung ketemu kan, tatap muka, baik yang di kelas-kelas ataupun yang seperti ini. Jadi ketika teman-teman punya hambatan, teman-teman punya kendala, bisa langsung bertanya di waktu itu juga dan direspon di waktu itu juga. Nah, kalau yang di teman-teman mengikuti Tuton, bisa teman-teman bertanya, tetapi prosesnya mungkin nggak bisa langsung dijawab oleh tutornya. Karena kan hanya by system saja, tidak ketemu tatap muka. Mungkin dan teman-teman yang ingin diskusi atau bertanya itu paling komen melalui fitur pesan seperti itu. Kalau di Facebook tuh misalnya ya kirim inbox, nge-DM seperti itu. Nanti kapan dibalasnya? Nunggu si tutornya aktif. Dia buka juga lamannya, dia buka ada DM mahasiswa, baru dia balas. Seperti itu. Kalau yang TTM Web ini nanti biasanya ada grup WA-nya. Jadi bisa lebih intens lagi, kekurangan mahasiswa, ada yang kurang tugas, ada yang materi belum paham, itu bisa selama waktu 2 bulan ini bisa koordinasi terus dengan tutornya. Kelebihannya jadi kebingungan teman-teman, bingung materi segala macam, itu bisa langsung lebih cepat respon tutornya ketika mengikuti TTM atau Web seperti itu. Jadi perbedaan mendasar antara TTM Web itu dengan Tuton di sana seperti itu. Sedangkan kalau yang TMK tidak ada tutornya, teman-teman hanya mengerjakan tugas saja. Jadi melalui tugas ini diharapkan teman-teman tuh udah belajar mandiri di rumah, baca bukunya, download soalnya, jawab. Oh, ada tugas 2 nih, berarti kan harus baca lagi, jawab seperti itu. Kemudian yang terakhir, bagaimana perbedaan kontribusi untuk nilai akhirnya. Nah, di sini yang bedanya teman-teman. Teman-teman bisa lihat, kalau teman-teman mengikuti TMK, nilai dari tugas yang teman-teman kumpulkan itu dia menyumbang 20% terhadap nilai akhir. Kan seperti itu. Nanti kan teman-teman mau ikut TTM, mau ikut Tuton, mau ikut TMK, kan nanti ada ujiannya tuh. Ada ujiannya. Jadi teman-teman mau yang ikut TTM atau ikut Tuton atau TMK itu ada ujiannya. Nah, penentu nilai akhirnya nanti di ujiannya seperti itu. Nah, yang teman-teman ikutin 3 ini itu membantu apa? Membantu nilainya. Nah, dia membantu nilainya sebesar TMK itu 20%. Kalau teman-teman mengikuti Tuton, nilai dari tutornya itu nanti membantu kontribusinya sebesar 30%. Nah, kalau teman-teman yang mengikuti TTM dan Web, kontribusinya 50%, lebih besar dibandingkan Tuton dan TMK. Itu bedanya. Jadi, kalau yang TTM Web ini teman-teman sudah dapat bimbingan langsung, bisa konsultasinya juga cepat direspon, ada grup WhatsApp-nya, bisa tetap muka langsung, dan kontribusi nilainya juga lebih besar. Jadi, di situ perbedaannya. Walaupun untuk TTM ini kan teman-teman bayar kan 150.000 per mata kuliah. Nah, cuma yang menjadi catatannya adalah nilai 20% ini, 30% dan 50% ini akan berkontribusi terhadap nilai akhir teman-teman kalau nilai ujian teman-teman itu sudah lulus standarnya dulu. Nah, secara umum lulus standar UAS-nya itu nilainya 30% dari jumlah soal betulnya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ujian, nilai ujiannya di atas 30, baru nih nilai dari TTM Web-nya ikut membantu, nilai dari tutornya ikut membantu, nilai dari TMK-nya ikut membantu. Tetapi ketika teman-teman ujiannya nilainya di bawah 30%, nilai ini tadi tidak berkontribusi seperti itu. Jadi ujian nanti teman-teman
wajib kalau mau lulus betulnya di atas 30%. Sekarang pertanyaannya gimana biar bisa jawab, biar bisa lulus 30% tadi. Nah ini teman-teman ikut TTM, TUWEB, Tuton atau TMK ini. Kan tujuan ini kan bantuan belajar. Biar pas teman-teman ujian nilainya bisa maksimal, belajarnya lebih efektif. Bagaimana? Manfaatkan bantuan belajarnya. Bantuan yang mana teman-teman pilih, yang mana yang sesuai dengan teman-teman. Yang mana yang bisa kasih kontribusi nilai yang lebih besar. Kalau di sini kan teman-teman bisa lihat dari TTM seperti itu atau TUWEB. Tapi saya tuh nggak bisa Sabtu Minggu kerja misalnya. Ya teman-teman pilihnya Tuton seperti itu. Apapun ini teman-teman harus ikutin benar-benar manfaatkan seperti itu. Itu kurang lebih gambaran umumnya tentang fasilitas bantuan belajar yang disediakan oleh UT. Jadi teman-teman udah ada bayangan, oh ternyata kuliahnya seperti ini, saya ternyata bisa milih seperti itu. Sekarang kalau misalnya bisa nggak, saya semester ini 6 mata kuliahnya, rencananya 3 3 saya mau ikut TTM, 3 ikut Tuton, bisa. Kan teman-teman bisa memilih seperti itu. Kemudian ini mungkin teman-teman nanti agak bingung juga, kan teman-teman kan registrasi ada paket-paketnya ya, ada yang SIPAS penuh atau SIPAS plus, ada teman-teman yang layanannya SIPAS semi, ada yang SIPAS non TTM, ada yang non SIPAS. Nah ini beda nih, bedanya di mana? Kalau teman-teman yang layanannya SIPAS penuh atau SIPAS plus, itu teman-teman itu sudah dapat TTM dan atau TUWEB, jadi tidak perlu meregistrasikan ATPEM lagi. Jadi semua mata kuliahnya sudah otomatis terregistrasi untuk mengikuti TTM dan TUWEB. Jadi nggak perlu registrasi lagi, nggak perlu ada biaya tambahan lagi. Nah, untuk teman-teman yang layanannya SIPAS semi, ini jadi misalnya dari 5 nih mata kuliahnya, sebagian sudah otomatis terregistrasi TTM. Nah, sebagian lagi kalau mau ikut TTM harus mengajukan ATPEM seperti itu. Untuk teman-teman yang SIPAS non TTM, itu kalau teman-teman mau mengikuti TTM bisa, walaupun di sini istilahnya SIPAS non TTM, mau ikut TTM bisa nggak? Bisa, tetapi semua mata kuliah yang mau diikuti TTM harus diajukan ATPEM-nya. Begitupun juga yang teman-teman dengan layanan non-SIPAS. Bisa nggak ikut TTM? Bisa. Jadi mata kuliahnya diregistrasikan ATPEM-nya. Jadi apapun layanan teman-teman ini, semuanya bisa untuk mengikuti tutorial tatap muka TTM tadi ataupun TUWEB seperti itu. Mungkin sementara itu dulu Bu Pamela gambaran umumnya. Baik Pak Heri, luar biasa ya Pak Heri ya. Minum dulu Pak. Iya. Ya, teman-teman mahasiswa, sebenarnya apa yang dijelaskan Pak Heri tadi itu sudah mewakili semua pertanyaan mahasiswa baru ya. Tapi saya yakin dan percaya sekali teman-teman sejauh ini pasti masih agak bingung nih ya. Nggak masalah, bingung tandanya mau berusaha mengetahui sebenarnya seperti apa daripada sama sekali nggak bingung, kemudian tiba-tiba nanti nggak tahu apa-apa gitu ya. Nah, terkait tentang SIPAS, ATPEM, istilah-istilah baru yang Pak Heri sebutkan tadi, itu akan teman-teman ketahui juga bahwasanya SIPAS itu sistem paket semester, ya. Kemudian ATPEM atas permintaan mahasiswa, TTM tutorial tatap muka, TUWEB tutorial webinar. Nah, itu yang harus teman-teman ketahui. Jadi, hal-hal yang istilah-istilah yang sudah disebutkan itu akan apa ya, akan akrab sekali dengan mahasiswa. Jadi lihat nih billingnya masing-masing. Sebelumnya apa nih? Apa namanya kuliahnya pakai SIPAS kah? Apa SIPAS non TTM? Nah itu tadi kan sudah di-share sama Pak Heri.